Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kedua palu raksasa itu membengkak hingga lebih dari 1000 kaki, dan jatuh berulang kali pada pembatas seperti sepasang gunung hitam kecil, menyebabkan pembatas itu bergetar hebat. Biarkan aku melihat kamu terbuat dari apa. Cahaya dingin muncul di mata Master Azure Dragon, dan dia membuat segel tangan, di mana pilar cahaya biru segera keluar dari tubuhnya, kemudian berubah menjadi proyeksi naga biru yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Proyeksi berputar-putar di udara sebelum melepaskan raungan yang menggelegar, lalu menyapu Master Azure Dragon dan meluncur langsung ke arah Tai Long. Tawa angkuh Tai Long terhenti sejenak saat melihat proyeksi naga biru yang kuat, tetapi senyum dingin kemudian muncul di wajahnya saat menunjuk ke arah dua hembusan angin hitam yang ganas di depannya. Hembusan angin langsung kembali ke sepasang palu raksasa, setelah itu keduanya digabungkan menjadi satu untuk membentuk palu raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki. Palu kolosal dikirim menabrak proyeksi naga biru dengan kekuatan yang menghancurkan. Master Azure Dragon menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan 7 pedang hitam kecil. Ketujuh pedang itu melepaskan ki spiritual yang mencengangkan, dan serangkaian dentuman tumpul terdengar saat pedang itu menembus 7 titik akupuntur di dadanya. Pada saat yang sama, Master Azure Dragon melepaskan tangisan rendah dan mengeluarkan bola esensi darah dari mulutnya, lalu mulai membuat segel tangan sambil melantunkan mantra. Bola esensi darah meledak menjadi 7 awan kabut darah, yang kemudian menghilang menjadi 7 pedang kecil. Suara mendengung keras langsung terdengar dari 7 pedang, dan cahaya merah mulai memancar saat menghilang ke dalam tubuh Master Azure Dragon. Setelah itu, Master Azure Dragon mengeluarkan teriakan panjang, dan 7 semburan cahaya merah meletus dari bintik-bintik di tubuhnya yang baru saja tertusuk oleh 7 pedang, dan semburan cahaya ini menyatu menjadi satu dengan proyeksi naga biru. Utas merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam tubuh proyeksi naga biru sebelum dengan cepat terjalin satu sama lain. Detik berikutnya, Master Azure Dragon telah menghilang, tetapi proyeksi naga biru telah mengambil bentuk yang jauh lebih besar, muncul seperti makhluk hidup yang sebenarnya sekarang. Pada saat yang sama, aura yang menakutkan melonjak ke seluruh langit dan bumi dalam hiruk-pikuk, menyerang orang-orang di sekitarnya dengan dorongan untuk tunduk. Naga biru mengangkat cakarnya sebelum menjulurkannya ke arah palu pegunungan yang mendekat, dan cakar biru raksasa muncul dari udara tipis. Cakar itu mampu menangkap palu hitam kolosal di tengah ledakan yang menggema, dan menahannya dengan mudah. Tai Long sedikit goyah saat melihat ini, dan meskipun ada sedikit kewaspadaan di matanya, senyum sinis dengan cepat muncul di wajahnya. Itulah teknik perwujudan roh darah hebat. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan menguasai kemampuan kuno yang begitu kuat, sepertinya aku meremehkanmu. Karena itu, mari kita lihat berapa banyak esensi darah yang harus kamu berikan. Seketika kamu kehabisan esensi darah adalah saat kamu akan jatuh di tanganku. Setelah itu, dia menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke atas, dan semburan petir dan api perak yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke udara dalam gelombang yang deras. Pada saat yang sama, palu hitam raksasa juga kabur sebelum dengan cepat berkembang biak menjadi 8 palu hitam yang sedikit lebih kecil yang menyerang naga biru dari semua sisi. Naga biru mengibaskan ekornya dengan keras di udara, menyapu hembusan angin yang sangat kuat yang memukul mundur 8 palu raksasa, serta kilat dan api yang menyapu dari atas. Adapun naga biru itu sendiri, tiba-tiba menghilang, lalu muncul kembali di udara tinggi di atas Tai Long sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan semburan api biru. Tai Long jelas sangat waspada terhadap api biru ini. Dia segera menghilang ke udara tipis, tidak berani melakukan serangan secara langsung. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus, dan pedang besar berwarna hitam pekat menyerang ke arah naga biru dari samping.
Bila itu menyapu udara dengan kekuatan yang menghancurkan, jelas berusaha untuk memotong naga menjadi dua dalam satu gerakan. Namun, naga biru itu gesit di luar dugaan, dan dia menyerang dengan salah satu cakar birunya segera setelah pedang hitam itu muncul. Cahaya biru bersinar dari cakarnya sebelum membengkak secara drastis untuk membentuk 5 pedang panjang berwarna biru yang menyapu ke arah pedang hitam raksasa. Serangkaian dentang keras langsung terdengar, dan terlepas dari kenyataan bahwa Tai Long adalah penguasa iblis tahap integrasi tubuh akhir, dia masih tidak dapat menang atas naga biru yang menakutkan. Keduanya tampaknya seimbang, dan ini cukup mengejutkan bagi kultivator manusia tahap integrasi tubuh dan penguasa iblis. Tentu saja, ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi manusia, dan jauh lebih buruk bagi iblis. Han Li juga agak kaget dan lega melihat ini. Jika Master Azure Dragon dapat menahan Tai Long, maka penguasa jahat lainnya secara alami akan jauh lebih mudah untuk dihadapi. Dengan mengingat hal itu, Han Li mengalihkan pandangannya ke arah 3 penguasa jahat lainnya. Fei Ya sepertinya merasakan sesuatu, dan dia juga berbalik untuk menatap tatapan Han Li. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan belati terbang yang berkilauan dan tembus pandang yang panjangnya beberapa inci muncul di tangannya. Dia kemudian terbang langsung ke arah Han Li, dan Han Li mengangkat alis saat melihat ini saat senyum dingin muncul di wajahnya. Cahaya spiritual melintas dari tubuhnya, dan dia baru saja akan terbang untuk menemui Raja Jahat ini dalam pertempuran ketika Peri Lin Luan tiba-tiba meletakkan tangannya di bahunya. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Kakak Han, Raja Iblis ini bukanlah makhluk tahap integrasi tubuh tengah biasa, dan dia sangat mahir dalam kemampuan glasial. Aku memiliki beberapa harta yang merupakan lawan yang sempurna untuknya, jadi izinkan saya untuk melawannya." Begitu suaranya menghilang, dia meletakkan tangan di pinggangnya tanpa menunggu jawaban dari Han Li. Setelah itu, 3 labu dengan warna berbeda, 1 ungu, 1 hitam, dan 1 kuning, terbang di depannya. Labu masing-masing hanya berukuran beberapa inci, tetapi permukaannya dipenuhi dengan lapisan rune perak, dan cukup jelas bahwa itu bukan harta biasa. 3 dentuman tumpul terdengar berurutan dengan cepat saat tutup pada 3 labu dilepas dengan sendirinya, dan segerombolan lebah api seukuran ibu jari muncul dari dalam, lalu terbang menuju Fei Ya saat 3 awan api raksasa yang melepaskan dengungan keras suara. Sementara itu, Peri Lin Luan membuat segel tangan, dan 2 semburan api merah meletus di belakangnya, lalu membentuk sepasang sayap merah menyala. Dengan kepakan sayapnya, dia terlempar ke udara sebagai seberkas cahaya merah tepat di belakang awan api. Beberapa saat kemudian, awan yang berapi-api dan pemuda berjubah putih bentrok, dan ledakan ki glasial putih dan nyala api meletus saat pertempuran sengit terjadi. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia segera dapat mengidentifikasi bahwa seni kultivasi dan harta karun yang digunakan Peri Lin Luan tampaknya benar-benar menjadi lawan yang hebat untuk kekuatan glasial. Di hadapan ki glasial yang mencengangkan yang dilepaskan oleh Fei Ya, lebah yang berapi-api itu mampu bertahan, dan bahkan mulai sedikit lebih unggul. Namun, dia juga bisa melihat bahwa Peri Lin Luan terus-menerus membuat serangkaian segel tangan sambil dengan cepat menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam 3 labu, jadi cukup jelas bahwa mengendalikan lebah yang berapi-api ini adalah tugas yang sangat melelahkan. Meskipun kemampuan Fei Ya sedang ditekan, ekspresinya tetap setenang sebelumnya, dan dia tampaknya memiliki lebih banyak hal untuk diberikan. Pengamatan ini membuat alis Han Li sedikit berkerut. Kakak Han, Kakak Lin dan Tuan Azure Dragon telah menghadapi 2 lawan yang paling merepotkan, mari kita libatkan 2 lainnya dalam pertempuran juga. Jika kita bisa mengalahkan salah satu dari mereka dengan cepat, ada kemungkinan kita bisa menang, kata Peri Silverlight sambil mengangkat kedua tangannya ke udara, melepaskan 2 kait peraknya,
serta beberapa harta lainnya. Dia kemudian naik ke udara sebagai seberkas cahaya perak sebelum terbang melalui penghalang cahaya perak dan meluncur langsung ke arah wanita mungil itu, meninggalkan raksasa lapis baja itu ke Hanli. Tuan Iblis bernama Periyu secara alami tidak akan takut pada peri cahaya perak, dan sedikit rasa jijik muncul di wajahnya saat semburan aroma aneh tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Setelah itu, awan kabut merah muda muncul dari udara tipis di sekelilingnya, lalu membentuk awan merah muda raksasa berukuran sekitar 1 hektar sebelum turun dengan cepat. Awan merah muda menyapu seberkas cahaya perak sebelum binatang yang tak terhitung jumlahnya dengan deskripsi berbeda dimanifestasikan oleh kabut merah muda. Binatang buas itu menerkam ke arah seberkas cahaya perak, dan peri cahaya perak melepaskan bulan sabit dan matahari merah yang melepaskan cahaya gemilang ke segala arah. Senyum tipis muncul di wajah Hanli saat melihat ini, tapi itu segera digantikan oleh ekspresi dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke arah raksasa lapis baja itu. Dia kemudian segera membuat segel tangan, dan petir keras meletus di belakangnya, diikuti sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya. Setelah mengepakkan sayap itu beberapa kali, busur petir perak melesat ke sekelilingnya, lalu terjalin untuk membentuk formasi petir yang berukuran beberapa puluh kaki. Di kejauhan, raksasa lapis baja itu juga menilai Hanli, dan dia agak terkejut melihat ini. Namun, bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk bereaksi, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar sekitar 70 kaki di atasnya, dan sambaran petir perak tebal langsung muncul saat formasi petir muncul dari udara tipis. Di dalam formasi itu ada sosok manusia emas, dan dia menyapu lengan baju ke bawah, mengirim 2 gunung raksasa, 1 hitam dan 1 biru, jatuh dari atas. Hamparan luas cahaya abu-abu dan ribuan garis pedang tak terlihat melonjak dalam hiruk-pikuk dari bagian bawah 2 gunung, dan pada saat yang sama, harum yang menusuk tulang terdengar di telinga raksasa lapis baja itu. Raksasa itu segera diserang oleh semburan rasa sakit spiritual yang menyiksa, seolah-olah beberapa paku tajam didorong langsung ke otaknya. Dia menjerit kesakitan dan ketakutan saat dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya, dan cahaya spiritual pelindung di sekujur tubuhnya memudar saat dia jatuh dari langit. Tepat pada saat ini, 2 gunung raksasa itu runtuh ke arah kepala raksasa lapis baja itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Cahaya abu-abu dan pedang tak terlihat melonjak dengan keras, membentuk jaring besar yang menyelimuti raksasa lapis baja itu dari semua sisi. Tolong aku. Sebagai Raja Iblis tahap integrasi tubuh, raksasa lapis baja itu dengan cepat dapat pulih dari penderitaan yang ditimbulkan oleh Spirit Stone Ton Hanli, dan setelah dia kembali ke akal sehatnya, wajahnya langsung memucat saat dia melepaskan teriakan putus asa. Semburan dengungan terdengar dari baju zirah merahnya, dan ukurannya membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya merah terang. Pada saat yang sama, 3 ular piton merah menyala, yang masing-masing panjangnya beberapa ratus kaki, muncul dari baju zirah untuk melindunginya. Baju zirah ini adalah harta penyelamat jiwa yang terus-menerus dikenakan raksasa itu, dan dalam situasi yang mengerikan ini, ia telah aktif dengan sendirinya untuk melindungi pemakainya. Hati Hanli sedikit tergerak setelah mendengar teriakan minta tolong raksasa itu, tetapi dia tidak goyah bahkan untuk sesaat saat dia mengayunkan kedua lengan bajunya ke udara, melepaskan 72 pedang biru kecil yang melonjak dalam hiruk-pikuk. 72 pedang kemudian terpecah menjadi ratusan garis pedang biru ki, kemudian menyatu untuk membentuk pedang biru raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Di hadapan gelombang cahaya abu-abu, ketiga ular piton yang berapi-api itu langsung dikalahkan seolah-olah mereka telah menemukan kutukannya. Setelah itu benang pedang yang tak terhitung jumlahnya melepaskan serangan ganas pada baju besi merah raksasa. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dengan cepat, dan baju zirah itu segera didorong ke ambang kehancuran.
Han Li menunjuk satu jari ke arah pedang raksasa di depannya dan mengucapkan satu kata. Memotong. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tangan ke bawah dari atas, dan bayangan perak keluar dari dalam lengan bajunya. Pedang raksasa itu jatuh ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan dan kecepatan yang luar biasa, bahkan sebelum mencapai raksasa lapis baja itu, dia sudah diserang oleh sensasi yang menusuk tulang dari malapetaka yang akan datang. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah jatuh ke dalam lubang glasial, dan dalam keputusasaannya, dia berusaha melarikan diri sebagai bola api merah. Namun, tepat pada saat ini, penggaris perak tiba-tiba muncul dari udara tipis, lalu segera berubah menjadi ular perak panjang yang melingkari pinggang raksasa itu dengan erat, mencegahnya untuk melarikan diri. Api merah di sekitar tubuh raksasa lapis baja itu langsung membengkak dengan intensitas yang lebih besar, tetapi ular perak itu sama sekali tidak terpengaruh dan hanya melilitkan tubuhnya lebih erat di sekitar raksasa itu. Ekspresi kaget dan ngeri muncul di wajah raksasa itu, dan dia mencoba mengeluarkan beberapa kemampuan lain, tetapi sudah terlambat. Pedang perak raksasa turun dengan kekuatan yang tak terbendung, langsung merobek cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuh raksasa itu. Setelah itu berubah menjadi pusaran biru besar yang meliputi area seluas sekitar 1 akre. Raksasa lapis baja itu terletak tepat di tengah pusaran, dan dia hanya memiliki kesempatan untuk melepaskan tangisan yang mengerikan sebelum tubuhnya dan Nas Chen Sol keduanya tercabik-cabik menjadi kehampaan. Hampir pada saat yang sama, 2 semburan fluktuasi hebat meletus dari dalam Ki yang jahat, dan 2 garis cahaya, 1 emas dan 1 perak, ditembakkan langsung ke arah Han Li. Karena itu, Han Li bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menikmati kemenangannya melawan penguasa iblis tahap integrasi tubuh itu sebelum dia terpaksa mengalihkan perhatiannya ke 2 garis cahaya yang mendekat ini. 2 seberkas cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan setelah hanya beberapa kedipan, mereka berhenti sekitar 1000 kaki dari Han Li. Cahaya keemasan dan perak kemudian memudar untuk mengungkapkan seorang pria parubaya berjubah perak, dan seorang wanita cantik parubaya dalam gaun istana merah muda. Keduanya menilai Han Li dengan kemarahan di matanya. Mereka tidak lain adalah iblis kembar Yin Yang, yang telah bergabung dengan pasukan iblis beberapa hari yang lalu. Tai Long entah bagaimana berhasil meyakinkannya bahwa Han Li adalah orang yang membunuh trio Lord Li, jadi mereka setuju untuk berpartisipasi dalam serangan terhadap kota surga ini. Kedua penguasa jahat itu dengan sengaja menyembunyikan diri di dalam lautan iblis, dan rencana mereka tentu saja membuat penguasa jahat lainnya mengalihkan perhatian Han Li dan yang lainnya sebelum mereka menyerang dengan serangkaian serangan mendadak. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Han Li akan dapat membunuh salah satu raja iblis bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk campur tangan. Pergantian peristiwa yang mengkhawatirkan ini secara alami membuatnya kaget dan marah. Setelah menyapu indera spiritualnya ke arah sepasang raja iblis ini, alis Han Li juga sedikit berkerut. Keduanya adalah makhluk tahap integrasi tubuh tengah, jadi ini bisa menjadi pertempuran yang agak merepotkan. Dia sudah menebak bahwa ada raja iblis lain yang bersembunyi di dalam lautan iblis setelah mendengar permohonan bantuan raksasa lapis baja itu, tetapi tentu saja masih mengejutkan untuk melihat bahwa ada 2 raja iblis yang bersembunyi di bayang-bayang. Untuk berpikir bahwa kamu dapat membunuh Tuan Yan hanya dalam 1 pertukaran, tampaknya benar-benar ada peluang yang sangat bagus bahwa Tuan Li dan yang lainnya juga jatuh di tanganmu. Dengan kemampuanmu, aku yakin kamu adalah sosok yang cukup terkenal di umat manusia. Apakah Anda berani memberitahu kami nama Anda? Pria parubaya itu berkata dengan mata sedikit menyipit. Hati Han Li sedikit terguncang setelah mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Tuan Li, siapa itu? Apakah kalian berdua salah mengira saya sebagai orang lain? Adapun nama saya akan mengungkapkannya kepada Anda ketika mengirim kalian berdua dalam perjalanan.
Hehe, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani berbicara dengan kami berdua seperti ini. Tidak ada gunanya menyangkal keterlibatanmu dalam kematian Tuan Li dan yang lainnya, kami akan menangkapmu, dan menggunakan itu teknik pemurnian jiwa infernal untuk membuat Anda memuntahkan kebenaran. Saudara senior, keluarkan harta yang diberikan oleh leluhur suci kepada kami, kata kecantikan Parubaya dengan tatapan dingin di matanya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan kuali ungu mini yang diselimuti oleh ki hitam. Awalnya, ukurannya dengan cepat membengkak menjadi sekitar 10 kaki, dan ada rune hitam berkilauan yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Pria Parubaya itu membalikkan tangan saat melihat ini untuk menghasilkan miniatur pagoda yang berkilauan dan tembus cahaya yang memancarkan cahaya spiritual pelangi. Han Li cukup waspada terhadap keduanya telah bertanya tentang trio Tuan Li, tetapi dia tentu saja tidak akan takut pada sepasang penguasa jahat tahap integrasi tubuh tengah, meskipun harta yang telah mereka lepaskan tampaknya cukup luar biasa. Ekspresinya menjadi sedikit gelap saat dia mengangkat kedua tangannya, melemparkan dua gunung ekstremnya ke udara. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum menunjuk satu jari ke masing-masing gunung, dan keduanya membengkak setinggi lebih dari 10.000 kaki sebelum menabrak dua penguasa jahat dengan kekuatan yang menghancurkan. Cahaya abu-abu dan pedang tak terlihat melonjak keluar dari bagian bawah pegunungan sekali lagi, dan seluruh langit berguncang di hadapan kekuatan luar biasa kedua gunung itu. Namun, Han Li tahu bahwa serangan ini saja tidak akan cukup untuk menjatuhkan kedua Raja Iblis itu, dan dia segera membuat gerakan meraih, di mana penggaris perak pendek muncul di genggamannya. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan dua proyeksi penggaris ditembakkan sebelum menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Detik berikutnya, dua proyeksi penguasa muncul kembali di belakang dua Raja Iblis sebelum menyapu ke arah belakang kepalanya. Pada saat yang sama, petir meletus di belakang Han Li, dan dia juga menghilang ke udara tipis sebagai busur petir perak. Menurutmu serangan mendadak yang kikuk seperti itu bisa membahayakan kita? Kecantikan jahat menderu dengan dingin saat dia benar-benar mengabaikan proyeksi penguasa yang mendekat dan menunjuk jari ke kuali raksasa di depannya. Ledakan gemuruh meletus dari kuali, dan rune hitam di permukaannya melonjak dalam hiruk-pikuk sebelum menyatu untuk membentuk rune besar tepat di atas kuali. Semburan kekuatan isap yang tiada taraf kemudian meletus keluar dari kuali di tengah suara dering yang keras, dan dua proyeksi penguasa yang meluncur ke arah sepasang Raja Iblis dari belakang langsung tersedot ke dalam kuali ungu raksasa sebagai dua garis cahaya perak. Adapun dua gunung besar yang runtuh dari atas, keindahan iblis beralih ke segel tangan lain, dan rune raksasa di atas kuali kabur sebelum mengambil bentuk yang berbeda. Akibatnya, kekuatan hisap yang dilepaskan oleh kuali langsung dibalik, dan penghalang dari bunga teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya disulap untuk menjaga dua gunung besar di teluk, membekukan di jalurnya. Tepat pada saat ini, petir yang keras terdengar, dan Han Li tiba-tiba muncul di atas gunung hitam di tengah kilatan petir perak, lalu segera menginjakkan kaki dengan kejam ke puncak gunung. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan berat gunung hitam meningkat beberapa kali lipat, menyebabkan penghalang bunga teratai hitam di bawah bergetar hebat. Pada saat yang sama, Han Li menggosok kedua tangannya sebelum mendorongnya ke bawah, mengirim selusin petir emas tebal jatuh dari atas. Tersembunyi di dalam sambaran petir emas ini ada beberapa puluh pedang biru yang nyaris tak terlihat, dan kecantikan iblis itu cukup terpana oleh keganasan serangan Han Li. Namun, dia tidak panik sedikit pun, dan senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengganti segel tangan sekali lagi, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan awan ki jahat hitam murni ke arah kuali raksasa. Setelah menyerap ki hitam ini, serangkaian ledakan terdengar di dalam kuali, dan beberapa rune kuno muncul di tengah kilatan cahaya hitam.